Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Waladul Adib, mahasiswa PPG Daljab tahun 2024 LPTK Win Mahmud Yunus Batu Sangkar, NIM 2360 10 11 43. Saya akan melaksanakan ujian UKM PPG berupa video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak semuanya? Baik. Alhamdulillah. Setiap kita mendapatkan kenikmatan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak semuanya, silakan rapikan mejanya, rapikan kursi, sebelah kiri, dengan tangan dulu. Memimpin sholat terlebih dahulu. Mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق Adik ya, Abdul Satria, Aisyah Inka. Baiklah anak bapak semuanya, sebelum kita mempelajari materi untuk hari ini, adakah anak bapak masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Kita membahas apa? Apa? Syu'abul iman. Apa itu syu'abul iman? Cabang-cabang keimanan. Jadi materi kita yang akan kita bahas pada hari ini juga berkaitan dengan syu'abul iman. Ini lanjutan dari syu'abul iman. Artinya pembahasan lanjutan dari syu'abul iman ini akan dilanjutkan pada materi hari ini. Dan apa materi hari ini? Yaitu kita membahas tentang penyakit hati. Ya, salah satu penyakit hati yang membuat iman kita menjadi rusak adalah ini dia, yaitu dendam, takabur, dan hasad. Baik. Yang kita bahas hari ini adalah menghindari perilaku takabur dan hasad. Apakah ada anak bapak yang tahu apa itu takabur? Takabur itu apa? Merasa diri paling benar. Merasa diri paling benar, sombong. Kalau hasad? Dengki. Oke. Nah, jadi materi kita ini memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran pada materi ini. Adapun yang pertama, apa yang pertama?
Kedua, dari ketiga, jadi berarti kita berperilaku mencegah perbuatan takabur dan hasad. Baiklah, apa semuanya? Sebelum Bapak jelaskan materi ini, silakan anak Bapak yang masih B simpan dulu B. B selain yang tidak berkaitan dengan aktivitas. Baik, next. Kita lihat dulu apa itu pengertian takabur. Kemudian apa tadi apa? Merendahkan orang, menganggap dirinya paling hebat. Oke. Jadi takabur atau sombong adalah memandang diri sendiri lebih baik yang diikuti tindakan merendahkan harkat dan martabat orang lain. Jadi bangga membanggakan diri sendiri, ditambah lagi meremehkan dan merendahkan orang lain. Itulah yang dinamakan dengan takabur. Nah, Bapak pernah merasa bangga pada diri sendiri? Nah, apakah merendahkan orang lain? Tidak. Berarti itu bukan takabur. Jadi ada dua elemen yang mengandung sifat takabur. Itu bangga kepada diri sendiri, kemudian merendahkan orang lain. Kalau merendahkan orang lain itu sudah langsung dikatakan dengan sifat takabur. Walaupun dia tidak bangga kepada diri sendiri. Contoh, tema sekolah menggunakan sepeda, kita menggunakan ninja. Terus sampai di sekolah, memang kamu pakai apa tadi? Pakai kereta angin. Sekarang masih pakai kereta angin. Itu salah satu contoh dari orang. Atau ketika ujian, kamu dapat nilai berapa Joni? Saya 80. 80. Tengok nilainya saya 95. Itu juga termasuk merendahkan orang. Kemudian yang berikutnya itu dalil perilaku takabur. Jadi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang takabur ini, sifat takabur ini. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 34. Sekarang coba anak-anak Bapak cari surat Al-Baqarah ayat 34 yang dapat masuk ke tangan. Nah, apakah sudah ditemukan surat Al-Baqarah ayat 34? Nah, coba baca terjemahnya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Nah, iblis menyombongkan diri. Iblis menyombongkan diri ketika disuruh sujud kepada Adam. Ya, kemudian Rasulullah juga menegaskan tentang perilaku takabur ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan bahwasanya kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kesombongan itu merupakan suatu perbuatan yang menolak kebenaran. Ditolaknya kebenaran pada dan merendahkan manusia. Oke, next. Nah, jadi karena berbahaya sikap takabur ini, kita harus tahu bagaimana cara menghindari. Yang pertama, ya, kita harus sadar segala kekurangan yang ada pada dalam diri kita. Yang kedua, kita menyadari hidup hanyalah sementara. Dan yang ketiga, kita selalu berusaha untuk menghargai orang
lain dan bersifat rendah hati. Apabila kita sudah tahu kekurangan kita, maka kita tidak akan mau mengungkit atau membuka aib orang lain. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Nah, ada 3 cara dari perilaku takabur. Nah, jadi itu penjelasan tentang takabur. Kemudian yang kedua yaitu pengertian hasad. Hasad merupakan sifat ketika seseorang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain. Jadi orang ini tidak senang melihat orang lain bahagia. Orang lain itu bahagia karena mendapat nikmat. Nah, ketika orang lain mendapatkan nikmat, si hasad ini, orang yang memiliki perilaku hasad ini, dengki ini, dia merasa benci terhadap kenikmatan orang lain. Pernahkah anak bapak merasakan seperti itu? Pernah atau tidak? Tidak. Pernah tidak nih? Tidak. Jadi kalau kita merasa benci terhadap nikmat orang lain, itulah perilaku berusaha kita menghilangkan nikmat itu dari orang lain, itulah disebut dengan Dan apa dalilnya? Ini yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 32. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 32 Allah jelaskan, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang diberikan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa mereka usahakan, dan bagi seorang wanita pun ada pula bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagai karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi surat ini menjelaskan bahwasanya setiap laki-laki ataupun perempuan yang mau dia berusaha, mau dia bekerja, maka dia akan memperoleh apa yang dia memperoleh apa yang dia kerja. Jadi masing-masing kita memiliki hak masing-masing, memiliki bagian masing-masing yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apabila kita memiliki kelebihan, kita tidak merendahkan orang lain. Apabila kita tidak memiliki kelebihan orang lain, kita jangan iri terhadapnya. Next. Jadi bagaimana pula caranya menghindari hasad ini? Ada 3 cara. Yang pertama, meyakini kehadiran Allah yang memberi rezeki dan nikmat kepada semua manusia. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjaga sifat rendah hati untuk menghilangkan sifat rakus. Sampai di sini paham apa semuanya? Paham. Next. Nah, jadi baik, apa semuanya? Jadi setelah ini, dari penjelasan materi yang sudah menjelaskan tadi, silakan kita bentuk kelompok. Ini dari 6 kelompok. Bisa dibentuk kelompoknya? Silakan bentuk kelompok tanpa keributan. Sikap arogan yang dilakukan seorang pejabat Pertamina tampaknya berbuntut panjang. Ari Febrian kini harus berhadapan dengan atasannya di tempatnya bekerja seusai aksi arogannya meludahi pemobil viral di media sosial. Hal itu lantaran Ari Febrian ditegur karena memarkir mobilnya sembarangan hingga membuat kemacetan di Bilangan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat, 5 April 2024. Namun, bukannya meminta maaf, sang pejabat Pertamina ini malah meludahi mila pengendara orang yang menegurnya karena telah membuat kemacetan. Meski sudah menyampaikan permohonan maaf melalui video di media sosial, BUMN tempat Ari Febrian tampaknya ikut kegerahan melihat tingkah pegawainya. Terlebih, banyak warganet yang menyerang akun media sosial Pertamina seusai anak buahnya tersebut bersikap arogan.
Ari Febrian diketahui menjabat sebagai Assistant Manager Crude Oil Domestic Supply di PT Kilang Pertamina Internasional. PT KPI sendiri merupakan subholding PT Pertamina di bidang pengembangan dan petrokimia. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso, meminta maaf atas keriuhan yang terjadi akibat ulah pejabat PT KPI. Fajar mengatakan, pihaknya tengah menginvestigasi Ari dan peristiwa yang melibatkannya. Permintaan maaf juga diutarakan pihak PT KPI melalui Corporate Secretary Herman Syah Y. Nasroen. Permensi yang memastikan Ari didn't accept or internal. Pihaknya memastikan seluruh awak Pertamina selalu menjunjung tinggi etika dan tidak mentolerir tindakan pelanggaran etika. Namun saat ditegaskan terkait tindakan yang diberikan terhadap Ari, Herman Syah enggan menjelaskannya. Nah, di tayangan video tadi, siapa pelakunya? Ari. Apa dari pelakunya? Mulai lagi. Apa penyebabnya? Karena dia membuat kemacet ditegur oleh pengendara. Apa dampaknya akibatnya karena ditegur? Meludahinya orang lain. Tidak senang dia. Kira-kira menurut Anda apa yang membuat kira-kira apa yang membuat si Ari ini menjadi orang lain? Tuh. Sombong. Pak, kenapa dia sombong? Karena dia punya mobil. Kedua, karena dia seorang pejabat. Jadi pejabat ini identik dengan karena sombong berdampak kepada merendahkan orang lain. Nah, video atau tayangan berikutnya ini tentang kasus hasad. Jadi kita saksikan video ini dengan baik, amati video ini dengan baik. Tetangga iri dengki dan suka cari masalah. Saat dilawan balik malah langsung ciut. Baru-baru ini viral video ibu dan anak tetangga yang suka sekali mencari masalah karena iri dengki sama keluarga orang. Rambut kayak kesampean kok ya. Bahkan suaminya sendiri sampai kewalahan melihat tingkah istri dan anaknya itu yang bisa-bisanya iri sama keluarga orang. Dan karena selama ini ibu-ibu ini dan keluarganya sudah sabar menghadapi tetangganya itu, akhirnya ibu-ibu ini pun berani melawan balik tetangganya itu sebab sudah habis kesabarannya. Namun tetangganya itu malah langsung ciut. Jadi dari dua tayangan video pertama menjelaskan tentang sombong dan yang kedua tentang hasad. Nah, begitu juga dengan
cara menghindari kedua perilaku tersebut. Sekarang coba Ananda buat kampanye anti perilaku takabur dan perilaku hasad. Silakan Ananda buat dengan handphonenya. Boleh membuat di TikTok, boleh membuat di Canva, boleh membuat di CapCut. Kita kampanyekan anti perilaku takabur dan perilaku hasad. Bisa dikerjakan? Bisa? Oke, silakan kerjakan selama 30 menit cukup? Oke, baik. Silakan dikerjakan buat kampanye anti takabur dan anti hasad. Oke, silakan dikerjakan. Baik, mana bapak semuanya? Mana progres pembuatan kampanye? Baik, Pak. Baik, mana bapak semuanya? Gimana proyeknya? Apakah ada kendala? Tidak, Pak. Ini kelompok 4 membuat kampanye menghindari perilaku takabur. Kelompok membuat cepat jadi buat. Oh iya, langsung juga menghindari takabur dan hasad. Untuk yang pertama, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghindari perilaku takabur. 1. Menyadari kekurangan dan kelemahan diri. 2. Menyadari hidup hanya sementara. 3. Berusaha menghargai orang lain dan bersifat rendah hati. Inilah presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk salut untuk kelompok 3. Salut. Salut. Kelompok 3. Baik, jadi itu presentasi dari kelompok 3. Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Berikutnya yang akan presentasi kelompok 4. Oke, kita persilakan untuk kelompok 4 untuk presentasikan hasil karyanya ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu menghindari perilaku hasad. 1. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperbanyak rasa syukur. 3. Menjaga sifat rendah hati. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk salut untuk kelompok 4. Salut. Salut, salut. Kelompok 4. Untuk presentasi berikutnya dari kelompok 1 ya. Oke, silakan untuk presentasikan hasil karya berkualitas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi dari hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu menghindari perilaku takabur. 1. Rendah hati, yaitu memiliki sikap rendah hati dan tidak menonjolkan diri meskipun memiliki kelebihan. 2. Bersyukur, bersyukur atas semua berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. 3. Menghormati orang lain, menghormati orang lain dalam hal apapun dan menerima kritik dengan lapang dada. 4. Berbaik sangka, berbaik sangka kepada orang lain dan berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dan taat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan.
beri tepuk salut untuk kelompok 1. Salut. Kelompok 1. Kelompok berikutnya yang tampil kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 tampil ke depan. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu judul cara menghindari takabur dan benar. Cara menghindari sifat takabur: 1. Meningkatkan keimanan serta ketakwaan. 2. Mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. 3. Istiqomah dalam bersyukur juga kemudian dapat dilakukan dengan berusaha selalu mengucapkan rasa syukur atas semua pemberian Allah serta berupaya sabar dan menghadapi masalah. Baiklah, sampai di sini hasil diskusi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk salut untuk kelompok 2. Salut. Kelompok 2. Selanjutnya, Ananda silahkan share di WA, di grup kampanye kita tadi itu. Kemudian share juga di medsos seperti TikTok, Facebooknya, bahkan di Instagramnya. Oke, silakan Ananda share. Ya. Setelah nama semuanya, untuk menambah pemahaman, silakan buka pilih tadi, kerjakan RKPD yang di depannya. Apa kirim melalui WA-nya ya? Oke, sudah terkirim ya. Silakan dibuka, kerjakan latihannya evaluasi pada halaman 4. Ada apa? Ada masalah? Selamat bekerja. Nah, yang sudah selesai silakan kirim ke WA Bapak. Ini baru 2 orang yang Fauzul mana? Fauzul Sinaga ya. Kita harus jauh dari 2 pelaku ini, karena 2 pelaku ini dapat menghabiskan amal. Ingat ya, berdusta ini contohnya. Berdusta itu adalah suatu dosa, dan satu dosa dibalas dengan neraka. Hasad adalah suatu dosa, dan ganjarannya adalah neraka. Sombong adalah suatu dosa, ganjarannya adalah mau masuk neraka. Tidak mau berdosa. Maka dari perintah nomor semuanya, mari kita berperilaku akhlak mahmudah dengan banyak bersyukur kepada Allah dan dengan rendah hati. Baik, Bapak semuanya, kita sampai di batas waktu kita kali ini, maka kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.